Halo Smart Astro Follower, ketemu saya lagi Gunadi Wijaya. Pada kesempatan kali ini saya mau membawakan atau menginterpretasikan atau menunjukkan bagaimana far way to success, 5 cara untuk sukses. Nah, 5 cara untuk sukses ini secara umum di dalam astrologi dibagi menjadi posisi luck. Kita mesti tahu rezekinya kita. Kita mesti tahu environment, lingkungan mana kita harus bekerja atau lingkungan yang cocok untuk kita. Kemudian kita harus tahu kendaraannya, pekerjaannya kita. Baru kita belajar knowledge-nya, kemudian kita menjadi skill. Itulah 5 cara untuk sukses yang berdasarkan astrologi. Tapi gitu ya, kenyataannya teman-teman pada saat sekarang ini gitu loh, 5 cara ini bisa jadi berbeda-beda penanganannya atau sudut pandangnya. Ya, memandangnya bisa berbeda-beda. Jadi kalau kita sekarang ini secara umum gitu loh, kita dari kecil kita disuruh belajar dulu. Kita disuruh belajar dulu gitu loh. Kita nggak tahu, pokoknya belajar dulu, yang penting bisa baca tulis. Dan memang itu betul sekali. Kita harus bisa membaca baca tulis. Tapi sesudah kita baca tulis segala macam gitu loh. Nah, orang tua kita harus berperan untuk coba mencari tahu talentanya kita. Biasanya kalau orang tua tidak tahu talentanya kita, atau dulu waktu sekolah sering dilakukan oleh tes IQ untuk melihat kemampuan kita dan segala macam. Nah, biasanya sesudah tes IQ itu diabaikan, sekedar ya pokoknya tahu IQ saya sekian, kemudian saya itu punya bakat apa. Nah, kemudian sesudah kita selesai sekolah, kuliah, S1, S2, barulah kita mencari kerja, vehicles. Sesudah kita belajar knowledge selesai, kita mencari kerja yang begitu bolak-balik, kita dapatlah kerja, dan bertahun-tahun kita di pekerjaan tersebut, sehingga sesudah sekian lama kita bekerja tersebut, pengalaman kita segala macam menjadi skill kita yang luar biasa. Karena berdasarkan experience kita menjadi skill dan menjadi expert. Tapi sesudah itu, loh, kok biasa-biasa saja rezeki kita. Kadang-kadang sudah di awal 40-50 kita mulai midlife crisis. Kita bingung, ini mau gimana ya? Kok keadaan begini-begini aja? Pada saat resesi, wah ada yang kena PHK, tambah bingung lagi. Nah, pada saat itu mulai mencari, saya salahnya apa? Di mana? Nah, mulailah pada saat tersebut kita mencari orang pintar, bolak-balik. Padahal kalau kita ngelihat dari sisi astrologi, teman-teman, kalau kita ngelihat dari sisi astrologi ya, itu semestinya simpel banget. Karena kenapa? Kita salah menganalisa dari awal. Ya teman-teman, kita menganalisa dari awal. Kalau dari sisi astrologi, kita akan menghitung dulu, kita itu mempunyai luck enggak, kita mempunyai rezeki enggak. Dari situ kita baru mulai memperhitungkan apakah rezeki kita bagus ataukah jelek, dan kapan rezeki itu akan datang kepada kita. Kemudian kita mau lihat environmental, kita mesti kerja di lingkungan yang mana. Apakah kita harus di tanah kelahiran kita, ataukah kita harus pindah luar negeri, luar pulau, atau dimanapun itu juga, ya kan? Kemudian sesudah kita tahu, kita mesti tahu pekerjaan apa yang cocok buat lucknya kita, buat lingkungannya kita, supaya kita menjadi sukses. Sesudah kita tahu lucknya kita ini, baru kita mempelajari knowledge yang sesuai, knowledge atau pengetahuan yang sesuai dengan pekerjaan yang berdasarkan dari astrologi tersebut, ya.
Nah, sesudah kita bekerja sesuai dengan apa yang kita lakukan, sesudah kita tamat, barulah kita bekerja di tempat tersebut. Dan sesuai dengan seiring berjalannya tahun, skill kita bertambah sehingga kita menjadi expert. Biasanya kalau sudah kayak begitu, minimal kita tidak confused pada saat kena midlife crisis pada umur 40-50. Pada saat tersebut biasanya keuangan kita udah cukup mapan, ataupun semuanya juga lumayan gitu loh, sehingga kita bisa dengan tenang-tenang. Nah, hal tersebut kadang-kadang kita bisa lihat di teman-teman sekolah kita. Justru waktu kita sekolah, kita lihat ada orang yang pinter banget, atau mungkin yang biasa-biasa saja, atau mungkin yang kita lihat sedikit kurang. Tapi pada saat besar gitu loh, kita lihat gitu loh, kok ternyata orang yang kurang ini hidupnya aman, hidupnya enak banget. Sementara kita yang dulu mungkin juara di kelas, hidupnya morat-marit. Nah, kenapa bisa begitu gitu loh teman-teman? Karena suka atau tidak suka, percaya atau tidak percaya, alam semesta itu mempengaruhi kita. Dimana kita percaya bahwa alam semesta itu penguasanya adalah Tuhan. So, astrologi mempelajari tentang alam semesta. Astrologi tidak mempelajari Tuhan, tapi mempelajari pola-pola dari alam semesta untuk membantu kita menjadi lebih baik. Dengan astrologi, dengan kita tahu peta kehidupan kita, maka kita akan coba belajar memitigasi, sehingga kita tidak merasa kesusahan atau hidup ini selalu enjoy saja, tenang, dan segala macam. Tapi tetap aja untuk mau sukses, teman-teman harus mempunyai apa? Mesti punya power, mesti punya tekad, mesti punya niat, mesti punya hasrat yang kuat. Tanpa power, tanpa tekad, tanpa niat dan hasrat yang kuat, semuanya itu hanya seperti halusinasi. Jadi sama seperti video saya sebelum yang saya jelasin. Oke teman-teman, begitulah 5 way to success dari sisi astrologi. Buat teman-teman yang tertarik gitu loh, saya akan ceritakan lebih dalam lagi tentang 5 way to success ini, supaya teman-teman bisa dapat lebih ngerti, lebih memahamin bagaimana astrologi itu bekerja. So, buat teman-teman yang tertarik mau diskusi lebih lanjut atau konsultasi dengan saya, silakan gabung di grup Telegram ini. Ada nomor HP saya, tapi jangan tolong WA saja, karena kebanyakan HP saya silent. Oke teman-teman, ketemu saya lagi pada video-video selanjutnya.